Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La tahtaj bil qadri, jangan pernah menyangkal dengan kepastian Tuhan kok. Udah terima saja. Wayahnya rugi kesini. Ini kajian baik rugi. Jangan pernah melawan, jangan pernah membantah. Saja kita untuk alhamdulillah, saja rugi kita bersabar, enggak usah membantah, enggak usah menyalahkan siapapun. Kita terima dengan ketentuan Allah itu. Itu standar orang beriman seperti itu. Fala yaqbalu minka, nantinya Allah tidak akan menerima kehadiranmu. Kalau engkau terus membantah terus, la budda laka minad dukhul ila daril ilmi. Sehingga tidak bisa dihindari, engkau harus masuk ke dalam rumah wilayah keilmuan wa ta'allumi, dan mencari ilmu, tsummal amal, kemudian mengamalkan, tsummal ikhlas, dengan keikhlasan. Ya, belajar dari ilmu, lalu ilmunya diamalkan dengan keikhlasan. Itu ya tidak bisa dihindari. Bika la yaji'u syai', dengan sebabmu tidak akan ada sesuatu pun datang. Artinya kamu tidak bisa menentukan segala-galanya. Bukan karena kamu ada maka sesuatu itu datang. Wala budda minka, dan tidak bisa tidak pada kamu ijal sa'yaka fi talabil ilmi. Yang penting usaha saja selalu mencari ilmu, bangun keilmuan, tingkatkan terus intelektualitas. Ini persoalan ilmu ini memang skala prioritas pertama dalam beragama Islam, itu harus berilmu. Yang dibangun keilmuan dulu. Sampai sekarang banyak negara-negara yang sekarang menjadi negara kaya, negara maju, itu karena dulunya awalnya mereka memprioritaskan pendidikan. Sampai sekarang. Maka sebaiknya ya pembangunan apapun itu nanti cerdaskan saja. Daripada kita buang-buang duit membuat sistem, membuat aturan, buang-buang duit, toh nantinya macet kok. Kalau rakyat belum mencapai tingkat intelektualitas yang memadai, semua aturan, semua sistem yang kau produk semuanya macet. Akan dibuat sendiri dan dilanggar sendiri. Jadi gimana? Udah cerdaskan dulu anak bangsa ini. Sebab nanti kalau mereka udah cerdas, mereka akan membuat sistem yang sesuai dengan kecerdasan mereka kok. Mereka akan bisa bikin jembatan lebih bagus dari kita kok. Jadi ya, ketika bangsa manapun tidak memprioritaskan pendidikan sebagai hal yang perlu diutamakan lah segala-galanya. Kalau perlu 50% anggaran belanja itu pendidikan kok. 50% untuk pendidikan. Hanya 10 tahun ke depan kita akan bisa mengejar bangsa yang lain. Itu coba Nabi Muhammad sendiri ayat pertama itu iqra, artinya belajar dulu. Itu petunjuk Tuhan kok. Nah, tetapi sampai sekarang umat Islam tidak menyadari dan sudah tidak paham lagi bahwa belajar itu kewajiban. Kalau kewajiban itu ditinggalkan dapat dosa. Umat Islam sudah tidak merasakan berdosa tidak belajar. Tapi kalau tidak sholat merasa berdosa. Ada orang merasa berdosa tidak belajar. Satu. Yang kedua, ada sadar belajar, tetapi ternyata tidak belajar. Namanya ngedres. Ngedres itu membaca satu kitab berulang-ulang. Tapi Jalalain lagi. Sudah hatam, baca lagi. Jadi 40 tahun yang dibaca hanya tafsir Jalalain. Ada lagi takrib ya. Selesai lagi, baca lagi. Literasinya hanya 4-5 kitab saja. Itu dibaca. Belajar itu menambah ilmu setiap hari. Mencari informasi. Mencari tahu. Mempelajari. Kemudian apa yang dipelajari oleh umat Islam? Nabi mengatakan talabul ilmi. Waktu Nabi nyuruh begitu tuh, saya mau nanya, ilmu tafsir ada belum? Ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, waidul fiqhiyah, tarikh tasyri',
nahu, sorof, balaghah. Jadi dengan logika sederhana, ilmu-ilmu yang sekarang dengan disebut dengan ilmu agama, ketika Nabi menyuruh mencari ilmu, ilmu apa yang dicari? Ngejelaskan di situ. Makanya para sahabat itu belajar, belajar ke Athena, belajar filsafat, menggali karya-karya Aristoteles, Socrates, Plato, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, digali semuanya itu. Mereka terus bereksperimen. Mereka menemukan ilmu metalurgi, mereka menemukan ilmu kosmologi, mereka bikin navigasi. Wala taj'alhu fi talabid dunya. Dalam mencari ilmu itu jangan punya tendensi, punya niatan untuk mencari dunia. Jadi ilmu ketika di tangan umat Islam itu adalah dikemas dengan moralitas yang sangat luhur sekali untuk membahagiakan manusia, ya, untuk menolong kemanusiaan. Makanya Ibnu Sina itu mengatakan bahwa ilmu kedokteran itu ilmu yang paling mulia, karena dengan ilmu kedokteran kita bisa menolong orang sakit, bisa meringankan sakitnya orang. Mencari ilmu untuk mengabdi kepada Allah sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Sehingga beliau pesan, karena dia amidul attiba. Setiap 6 bulan sekali dokter-dokter yang dikasih izin praktek itu terus ditatar. Ilmu yang kau berikan, izin kau berikan, silakan kau abdikan untuk kemanusiaan. Dan jangan pernah minta upah atas orang. Kecuali setelah sembuh, mereka tasyakuran, silakan itu rezeki kamu. Kalau sekarang berobat, sembuh bayar nggak? Nggak sembuh? Mati? Ya karena dulu ilmu sebagai moral, sekarang ilmu sebagai material. Itu masalahnya. Ya karena sekarang belajarnya mahal, masa nggak bayar? Itu persoalan. Iya, itu beda ya. Ya. Jadi ketika di tangan umat Islam sebagai pengabdian, begitu pindah ke dunia barat, yang dikomersilkan, menjadi komersial. Ya sekarang mah jangan berharap lah dokter nggak minta bayaran tuh.